Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam segi kemanusiaan kita, kadangkala kita lupa menaruh sesuatu, kita lupa janji sama orang, kita lupa mengerjakan sesuatu dan sebagainya. Ada banyak faktor di dalam kehidupan manusia tentang kenapa dia bisa menjadi lupa atau menjadi pelupa. Ada karena kurang tidur, ada karena pola makan yang buruk, ada mengonsumsi alkohol berlebihan, ada stres, ada kecemasan, ada depresi, ada mengonsumsi obat-obat tertentu, ada karena usia, dan ada gangguan konektivitas ringan. Nah, hal-hal itu yang menyebabkan manusia itu lupa. Tetapi di dalam kehidupan kita kadangkala manusia itu berjanji di dalam kehidupan kita, saya akan bantu, saya akan menolong, saya akan memperhatikan dan sebagainya. Tetapi karena kondisi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga dia lupa apa yang menjadi janji yang daripada Tuhan. Pada saat pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita, kita patut bersyukur karena apa? Karena kita mempunyai Allah yang tidak pernah melupakan kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab bagaimana perjalanan daripada Yusuf. Dari dia ditolak, dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga dia dijual, dia dibuang di sumur dan dijual sebagai budak. Dia mengalami fitnahan, dia mengalami pengalaman penjara dan sebagainya. Dalam semuanya proses kehidupan daripada Yusuf, Tuhan tidak pernah melupakan diri daripada Yusuf. Kalau kita melihat bagaimana Yusuf ini tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan Yusuf bertanggung jawab atas kehidupan daripada Yusuf. Kalau kita melihat di dalam Alkitab bagaimana Yusuf tidak sakit hati kepada juru minuman, dia tidak sakit hati kepada Fir'aun, dia tidak sakit hati kepada saudara-saudaranya. Tetapi ada hal yang luar biasa. Dari pengalaman Yusuf kita diingatkan bagaimana Tuhan tidak pernah melupakan kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15, di sana dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Janji Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Apapun proses di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang menjadi janjinya di dalam kehidupan kita. Ketika kita di dalam pergumulan sekalipun, Tuhan tetap ada buat kita. Tuhan tetap memperhatikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kebutuhan kita Tuhan cukupkan, ketika kita dalam pergumulan Tuhan siap membukakan pintu rahmat-Nya. Ketika kita membutuhkan mujizat, Tuhan memberikan mujizat yang begitu luar biasa. Kenapa sampai kita di begitu luar biasa Tuhan memperhatikan setiap detail kehidupan kebutuhan kita? Karena Dia sayang di dalam kehidupan kita. Ingat, kalau kita sudah masuk dalam rancangan Tuhan yang begitu luar biasa, kita masuk dalam karya keselamatannya. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika kita sudah beriman, percaya kepada Tuhan, tidak berhenti sampai situ, tetapi ada pemeliharaan, ada kasih karunia, ada mujizat, ada penyediaan demi penyediaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Pertolongan Allah itu sanggup dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita sampai ada begitu luar biasa dalam perhatian Allah kepada kita? Ternyata di dalam Alkitab, kalau kita menghubungkan dengan kitab Keluaran pasal yang ke-28, mulai ayat yang ke-15, di sana dicatat tentang bagaimana seorang imam harus mengenakan pakaian yang detail dengan ornamennya. Ini tidak hanya sebatas mereka memakai jubah dengan ornamen tertentu, tetapi ini melambangkan atau menggambarkan bagaimana bentuk perhatian Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama,
Di sana dikatakan bagaimana perhatian Tuhan, ya, digambarkan perhatian Tuhan kepada setiap kita, nama kita tertulis di hati Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 28 ayat yang ke-15 sampai ke 29, menggunakan tutup dada masing-masing terukir pada batu yang berharga. Ini menggambarkan apa? Bagaimana nama kita, hidup kita, masa depan kita ada di hati Tuhan. Ada dalam perhatian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah ketika kita menghadapi proses dalam kehidupan kita, kita tidak khawatir, kita tidak putus asa. Karena apa? Hidup kita ada di dalam hati Tuhan. Tidak hanya itu saudaraku, kalau kita melihat selanjutnya di dalam Keluaran pasal ke-28 ayat yang ke-7, di sana di dalam ornamen jubah yang dipakai imam, itu di bahu itu juga ada, ya, ada ornamen tertentu yang begitu luar biasa. Nah, ini menggambarkan apa? Dalam hidup kita, nama kita itu terukir di bahu Tuhan. Apa artinya? Bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan keamanan, Tuhan itu memberikan proteknya, Tuhan itu memberikan kenyamanannya, damainya dalam kehidupan kita. Inilah keluar biasaan Allah. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, sekalipun ada bahu Tuhan yang senantiasa ada buat kita, memberikan ketenangan, memberikan rahmatnya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudaraku, di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16 dikatakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokku tetap di ruang mataku. Tuhan berkata bagaimana nama kita terukir di telapak tangan Tuhan. Artinya apa? Tangan yang berkuasa itu sanggup melindungi di dalam kehidupan kita. Tangan yang berkuasa itu, tangan yang berlopang paku itu sanggup memelihara kehidupan kita. Begitu luar biasanya sekali. Nama kita terukir di dalam hatinya, nama kita terukir di dalam bahunya, nama kita terukir di telapak tangan Tuhan. Luar biasa sekali, karena apa? Di dalam kehidupan kita begitu disayang Tuhan. Pada saat pagi hari, mari saudaraku yang diberkati Tuhan, kita melangkah hari ini. Karena apa? Tuhan tidak pernah melupakan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau tidak pernah melupakan kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan rahmat-Mu. Kalau Engkau sudah memberikan keselamatan-Mu, Engkau memberikan ya Tuhan terobosan-Mu, Engkau memberikan ya Tuhan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan tidak takut. Ajar kami Tuhan tetap optimis. Ajar kami Tuhan mengharap kepada pengharapan yang Kau beri. Karena pengharapan yang Kau beri tidak pernah mengecewakan. Kami masuki hari ini dengan kemenangan. Kami masuki hari ini dengan pengharapan yang pasti yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.